Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah di sini kami ingin menjelaskan sekelumit mengenai redaksi bacaan untuk mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang kita kirimkan pahalanya untuk almarhum ataupun almarhumah. Karena memang redaksi ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan redaksi kalimatnya khususon liruhi, ada juga khususon ila ruhi. Yang kami ingin jelaskan mengenai penyebutan kalimat ruhi. Saat kita mengkhususkan pahala bacaan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, apakah penting kita menyebut kalimat ruhi? Nah, insyaallah di sini kami akan jelaskan sebagaimana penjelasan dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya jelaskan, saya hamba doif bila mana ada kesalahan, baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat kita mengkhususkan bacaan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, kemudian pahala bacaan kita kirimkan untuk almarhum ataupun almarhumah, baik dalam doa, ya, doa isolus sawabil qiraah. Cara mengkhususkannya, terkadang ada yang menggunakan redaksi kalimatnya khususon ila ruhi, ada khususon di ruhi. Misalkan kita membaca Fatihah, tujuan kita membaca Al-Fatihah, kita ingin mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah kita untuk almarhum. Redaksi kalimatnya khususon li ruhi fulan bin fulan ataupun khususon ila ruhi fulan bin fulan. Dan kemudian dalam doa isolus sawabil qiraah, doa menyampaikan pahala bacaan kita, entah yang dibaca surat Yasin ataupun surat Tabarok dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita beres membaca Al-Quran, kita berdoa dengan doa isolus sawabil qiraah. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, ataupun redaksinya Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil azim. Jadi qara'tuhu sebagai mufrad, sedangkan qara'nahu artinya kami. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Walaupun kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'annya dengan cara sendiri, ya, misalkan membaca Al-Qur'an sendiri, tapi bacanya silahkan Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, gak jadi masalah, sekalipun kita membaca ayat sucinya sendiri.
Allahumma ausil sawaba maqra'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan wasilatan ila ruhi. Dan ada juga hadiyatan wasilatan li ruhi. Nah, yang ingin saya jelaskan mengenai kalimat ila ruhi ataupun penyebutan kalimat ruhi. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alah tuba, masalah Abdullah bin Husain Bafaqih. Al-aula liman yaqra'ul fatihata li syakhsin ayyakula ila ruhi fulan ibni fulan kama alaihil amalu. Ini penjelasan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Al-aula, yang paling utama. Jadi ini bukan ula. Kenapa dibacanya al-aula bukan ula? Karena memang tidak ada siyakul kalam setelah al-ula ini, tidak ada kalimat wasani, tidak ada ya. Kalau ada wasani pasti al-ula dibacanya. Ya, sedangkan ini al-aula termasuk daripada af'alut tafdil. Al-aula liman yaqra'ul fatihata, yang paling utama bagi orang yang membaca al-fatihah li syakhsin. Untuk siapa kita membaca al-fatihah? Tujuan kita membaca al-fatihah untuk seseorang, untuk almarhum ataupun untuk almarhumah, terutama kedua orang tua kita yang sudah tiada. Bagaimana ayyakula, hendaknya ia mengucapkan kalimat ila ruhi fulan ibni fulan. Jadi kalimatnya ila ruhi fulan ibni fulan. Ini yang paling utama. Jadi yang paling utama bagi orang yang membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah untuk seseorang, untuk almarhum ataupun almarhumah, yang paling utama redaksi kalimatnya ila ruhi fulan ibni fulan. Jadi sebut nama almarhum ataupun almarhumahnya di situ. Dan jangan lupa kita menyebut kalimat ruhi. Ila ruhi fulan ibni fulan. Contohnya seperti kita membaca Al-Fatihah. Khususon ila ruhi fulan bin fulan. Yang kita kirimkan, misalkan namanya almarhum Zaid, khususon ila ruhi Mas Zaid bin Bapak Anu, ya misalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin. Ini penjelasan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kama alaihil amalu, seperti yang kita amalkan. Ya, karena memang redaksi kalimat untuk mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu redaksinya berbeda-beda. Jadi ada yang membaca li ruhi, ada ila ruhi. Yang terpenting kita menyebut kalimat ruhi. Bahkan di sini dijelaskan wala ikhtiyarahum zalika lima anna fi dzikril alami minal isyraki bainal ismi wal musamma wal maqsuduhunnal musamma faqat li baqail arwahi wa fana'il ajsami. Karena roh itu tetap ya, wa fana'il ajsam, sedangkan jisim itu akan rusak ya, terkecuali jasad orang-orang yang terpilih. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kita mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah, jangan lupa kita mengucapkan kalimat ruhi, khususon ila ruhi fulan bin fulan, ataupun khususon li ruhi fulan bin fulan. Tapi kalau kita mengikuti kitab Bughyatul Mustarsyidin ini, al-aula yang paling utama, silahkan ikuti kalimat ini, khususon ila ruhi fulan bin fulan.
Bahkan dalam kitab ini juga dijelaskan wasiru dzalika anna haqiqatal ma'rifati wa tauhidi wa sa'irat ta'atil batinati innama tansha'u anir ruh fastahaqqat akmalas sawabi wa afdolahu. Wasiru dzalika, rahasianya demikian, ya, menyebut kalimat ila ruhi tersebut, anna haqiqatal ma'rifati wa tauhidi wa sa'irat ta'atil batinah, bahwa sebenar-benarnya hakikat pengetahuan ilmu, wa tauhidi dan tauhid, wa sa'irat ta'atil batinati dan semua ta'at batin, innama tansha'u anil ruhi, itu timbulnya dari ruh, fastahaqqat akmalas sawabi wa afdolahu, maka roh itu berhak untuk menerima sempurna-sempurnanya pahala, wa afdolahu dan utama-utamanya sawab. Jadi kalau misalkan kita doa isolus sawabil qiraah, jangan lupa menyebut kalimat ruhi. Allahumma awsil sawabama qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan wasilatan ila ruhi bapakku almarhum siapa gitu ya, sebut saja namanya di situ, ataupun ila ruhi ibuku almarhumah Siti siapa gitu, ataupun ketika kita mau mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah, khususon ila ruhi bapakku, khususon ila ruhi ibuku, ataupun untuk guru kita, khususon ila ruhi guruku, sebut saja namanya di situ. Ini penjelasan dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya hamba Doif, bila mana ada kesalahan mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.